Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu. Ketemu lagi di Pastor Meset pada pagi hari ini. Ibu Bapak, ada satu hukum kehidupan yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu yang namanya hak dan kewajiban. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia, orang lebih banyak menuntut hak daripada kewajibannya. Contoh, ada seorang karyawan yang pada saat dia menerima gajian, dia komplain sama pemimpinnya karena dia merasa kenapa gajinya dipotong. Padahal dia merasa bahwa dia kerja terus tanpa libur dan lain sebagainya. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan ke bagian departemen personalia, ada hal-hal yang ditemukan sehingga dia dijelaskan bahwa ada satu hari dia datang ke tempat dia bekerja, dan dia hanya ada di tempat bekerja itu cuma setengah jam, setelah itu dia permisi karena ada keperluan. Dan kita tahu bahwa di perusahaan ada batas minimal, kalau orang izin berarti dianggap tidak masuk kerja. Yang kedua juga dijelaskan bahwa ada beberapa hari dia tidak masuk kerja karena sakit. Dia merasa dengan melaporkan sakit, maka dia juga tidak akan mengalami pemotongan. Ternyata salah. Yang tidak dipotong itu kalau dia memberi data-data keterangan dari dokter, yaitu keterangan sakit. Sementara dari 3 hari dia izin sakit, hanya 1 keterangan dokter yang dia berikan ke personalia. Jadi 2 hari itu dia akan mengalami pemotongan. Nah, lihat Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seringkali kita merasa bahwa hak kita banyak dipotong. Padahal kalau kita teliti di kewajiban kita, kita juga banyak melanggar. Ya, nah, hak dan kewajiban seharusnya seimbang. Nah, kalau kita bisa bekerja sama antara hak dan kewajiban, dan itu dilakukan dengan penuh antusias dua-duanya, saya percaya akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan kita juga dengan Tuhan? Berapa banyak saudara dan saya kita berdoa berseru-seru di hadapan Tuhan karena kita merasa kita memiliki hak untuk berdoa dan meminta Tuhan menjawab doa-doa kita. Ada orang berkata, saya sudah seminggu berdoa. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Ada yang berapa bulan berkata, sakit saya tidak sembuh-sembuh. Padahal saya sudah berdoa puasa. Nah, dia sampaikan itu karena dia merasa memiliki hak di hadapan Tuhan untuk menerima jawaban dari Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah kewajiban dia sebagai anak Tuhan, dia sudah lakukan atau tidak? Nah, hari ini, pagi ini kita belajar dari satu firman Tuhan yang akan mengingatkan saudara dan saya bahwa ada hak yang boleh kita minta, tetapi ada kewajiban yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, nah mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk Ibu Bapak. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, lihatlah, bukankah dalam 1 ayat ini kita boleh melihat ada hak dan ada kewajiban yang harus kita terima atau kita kerjakan. Ya, lihat haknya. Karena manusia lebih banyak menuntut hak kan. Di ayat yang terakhir ngomong ini, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi banyak dari kita menginginkan hidup kita beruntung, pekerjaan kita sukses, bisnis kita berhasil, pendidikan anak-anak kita selesai dengan baik. Semua yang baik-baik kita minta di hadapan Tuhan sebagai sesuatu yang rasanya adalah hak kita. Tapi mari kita belajar lihat di dalam ayat ini sebelumnya. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 berkata gini, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Itu dulu. Ya, kalau kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar, kewajiban kita lakukan, maka yang tadi kita akan terima keberhasilan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat kewajiban kita ya. Allah menuntun kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. 1, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bukankah Alkitab berkata, manusia mereka-reka jalan,
tapi Tuhan yang menentukan arahnya. Keberhasilan hanya ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Jangan kita mereka-reka jalan kita. Hanya jalan Tuhan yang akan membuat kita berhasil dan memiliki damai sejahtera. Kemudian yang kedua, dan tetap mengikuti segala ketetapan. Artinya tidak keluar dari tracknya Tuhan. Tetap ada di dalam rencana Tuhan. Apapun prosesnya, apapun masalahnya, tidak membuat kita keluar ya dari rencana Tuhan, dari jalan dan dari tracknya Tuhan. Tapi kita terus stay mengikuti Tuhan. Yang kedua dikatakan, ikuti juga perintah, peraturan, dan ketentuannya. Ikuti perintah apa? Peraturan apa? Firman Tuhan. Kalau kita mau mengerti aturan-aturan main Tuhan, mau tidak mau baca Alkitab, baca firman Tuhan. Sehingga Alkitab ini akan menjadi penuntun supaya kita tidak salah. Lewat firman Tuhan kita akan dikuatkan, dimampukan. Dan dengan demikian kita percaya, kewajiban demi kewajiban yang kita lakukan akan menghasilkan buah yang akan kita terima sebagai hak di hadapan Tuhan. Ya, jadi hari ini Ibu Bapak, mari kita seimbangkan antara hak dan kewajiban. Jangan lebih dahulu mengejar hak, karena saudara ketika mengerjakan kewajiban dengan baik, dengan sempurna, dengan penuh tanggung jawab, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan di dalam berbagai hal dalam hidupmu sebagai hak yang harus saudara terima. Termasuk di dalam keselamatan. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti baik di dalam hidup kita. Ya, saya mau tutup dengan Titus 3 ayat 7. Lihat maksud Tuhan tentang hal ini. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Lihat, ada hal yang akan kita dapatkan sebagai kata tadi, berhak kita dapatkan, yaitu apa? Hidup yang kekal. Jadi mulai hari ini, mari kita lebih fokus kepada kewajiban kita. Setia, taat ikut Tuhan, ikuti aturan main Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, ibadah yang benar, bangun doa sebagai gaya hidup di dalam hidup kita. Kemudian jadi saksi, jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat juga bagi bangsa, bagi keluarga. Dan tetaplah setia mengikut Tuhan. Dan saya percaya kewajiban-kewajiban ini yang akan kita kerjakan terus setiap hari akan menghasilkan berkat yang gilang gemilang di hadapan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai hak yang saudara dan saya akan terima, yaitu berkat keselamatan yang kekal. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.